Kita lanjutkan di chapter selanjutnya, yaitu mengenai hipotesis ya. Ini kita pertemuan ke-6, besok pertemuan ke-7, kemudian ujian ya. Nah ini jadi ini sebenarnya sudah termasuk chapter terakhir ya, hipotesis. Setelah itu mungkin pertemuan 7 ada sedikit tambahan ya, ada tambahan ya. Saya mungkin akan isi dengan intro data science ya. Oke. Untuk sekarang ya kita belajar mengenai hipotesis ya, tes hipotesis. Seperti biasa ya, yang kita bahas ini ada dua, ada mean dan proporsi. Ada mean dan proporsi. Tadi di kuis tadi hanya mean saja ya, mean uang saku ya. Yang proporsi belum sempat saya buat soalnya. Ya kurang lebih hampir sama lah. Ya. Mean itu berarti dia sebuah bilangan ya, bilangan seperti tadi uang saku, tinggi badan, itu rata-rata ya. Tapi kalau proporsi, jadi perbandingan dengan keseluruhan ya, misalkan hasil polling ya, siapa yang setuju tidak setuju ya. Jadi ada dalam bentuk persen atau antara nilainya 0 dan 1. Ini juga sama ya. Jadi kemarin kita udah ada sampling, estimasi, hipotesis, ini ada mean dan proporsi ya. Mirip-mirip ya. Ini semuanya mirip-mirip berumah. Sampling, estimasi, hipotesis itu hampir mirip, cuma dibalik-balik saja ya, dibalik-balik saja ya. Nanti Anda lihat, nanti akan mirip sekali ya. Jadi ini sebenarnya saya nggak terlalu lama untuk menjelaskan ini ya. Jadi oke, yang namanya hipotesis ya, hipotesis Anda kan sering ya dengar hipotesis ya. Hipotesis itu berarti semacam dugaan ya, semacam dugaan. Jadi ada sebuah kejadian ya, kejadian kemudian Anda membuat hipotesis atau dugaan ya. Nah, dugaan Anda atau hipotesis itu tentu dites ya. Apakah dugaan atau hipotesisnya itu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya atau enggak ya. Nah, itu ya. Dia sering ya kalau kita dengar hipotesis misalkan di apa namanya? Ya di penelitian terutama ya. Di penelitian Anda sebelum meneliti itu Anda membuat hipotesis terlebih dahulu ya. Oh, saya menduga ya. Ya, misalkan Anda meneliti penyebab kebakaran di misalkan di perkampungan ya. Penyebabnya apa ya? Nah, Anda membuat hipotesis ya. Dugaan saya atau hipotesis saya itu kebakaran tersebut itu terjadi karena konsleting. Nah, dugaan itu ya dugaan saya. Nah, makanya setelah dugaan itu dites ya. Nah, kalau di situ berarti penelitian berarti pengujiannya pakai mungkin diteliti dulu apa bukti-buktinya dan sebagainya sehingga nanti ada jadi hasil akhirnya itu nanti apakah hipotesisnya itu diterima atau enggak ya. Jadi kalau bukti-buktinya itu sudah menunjukkan ke arah situ berarti dia diterima. Tapi kalau buktinya nggak ada buktinya ya, kurang berarti hipotesisnya ditolak ya. Sama seperti itu ya. Jadi hipotesis ada dua kemungkinannya nanti. Dia klaimnya ini diterima atau disebut null hipotesis ya. Null hipotesis. Nanti Anda akan nggak bisa ekspor. Ini bukannya ada bisa. Oke, biasanya bisa langsung. Oke, bentar. Ini masih enable jadinya. Oke, jadi hipotesis ada dua ya. Jadi apakah diterima ya? Di sini biasanya dinotasikan H0 ya. H0. Ya, H0 ini diterima hipotesisnya. Kemudian ada alternatif hipotesis ya, berarti dia kalau hipotesisnya ini ditolak ya. Jadi yang nol hipotesisnya ini ditolak itu dia itu namanya alternatif hipotesis ya. Jadi hipotesis nol hipotesis itu adalah klaim Anda ya. Alternatif hipotesis berarti yang lawannya klaim Anda tadi ya. Jadi misalkan ya, kebakaran nol hipotesis yang Anda ajukan adalah kebakaran terjadi karena konsleting ya.
Itu nol hipotesisnya. Alternatif hipotesisnya kebakaran terjadi bukan karena konsleting. Nah, itu. Jadi berbeda ya, berbeda, tidak beririsan. Nah, dalam statistik ya, atau probabilitas ya. Nah, kita kemarin sudah mengenal estimasi ya, sampling estimasi. Nah, jadi di dalam hipotesis tersebut ya, atau di dalam populasinya ya, kita bisa membagi menjadi dua buah region atau area ya. Kalau kita sudah membuat sebuah hipotesis ya, itu kita bisa bagi jadi dua. Jadi yang pertama adalah non rejection region ya. Jadi apabila di sini hipotesis kita diterima. Rejection region itu kalau hipotesisnya itu tidak diterima ya. Nah, di tengah-tengah ada critical point ya. Jadi apa yang dia membedakan ya, bedakan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat segala kejadian di alam atau kejadian di mana ya, atau kita membuat keputusan ya, pasti kita punya critical point-nya ya, critical point-nya. Jadi kapan misalnya Anda memutuskan ya atau tidak ya, pasti ada critical point-nya nih, ini critical point-nya di mana ya. Ya, misalkan apa ya? Ya, misalkan ini diterima atau ditolak ya. Yang sering biasanya kan misalkan misalkan ujian masuk perguruan tinggi ya. Itu kan ada batasnya, siapa yang diterima, siapa yang ditolak ya, gitu. Ada critical point-nya, mungkin di sini sebuah nilai. Atau misalkan Anda ingin memutuskan membeli barang ya, Anda mau jadi beli atau enggak nih ya. Pasti ada critical point-nya. Anda lihat barang ini harganya berapa, kemudian kualitasnya gimana, reviewnya gimana. Ada critical point-nya. Gitu. Nah, karena hipotesis ya. Jadi ini ada hipotesis, misalkan di sini contohnya misalkan ada sebuah pengadilan ya. Jadi hakim itu kan dia yang berhak memutuskan ya, apakah seseorang itu dia bersalah atau tidak ya. Nah, kalau perkaranya orangnya itu mungkin dia tidak bersalah atau bersalah, aktualnya seperti itu ya. Nah, setelah diselidiki melalui tes ya, hakim ini dia menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Apabila hakim dia menyatakan nggak bersalah, sebenarnya aktualnya nggak bersalah, maka dia korek ya. Atau dia hakim menyatakan bersalah, aslinya dia bersalah, maka desisinya itu benar. Tapi ada kemungkinan ya, namanya juga manusia ya, itu mungkin pembuktiannya kurang banyak ya, atau alat buktinya sedikit. Nah, itu akan menghasilkan type 1 error ya. Type 1 error. Jadi type 1 error ini dia atau alpha error ini dia memutuskan dia bersalah, sebenarnya dia tidak bersalah. Atau kebalikannya, type 2 error. Orangnya itu tidak bersalah tapi dia sebenarnya bersalah. Ya, atau beta error. Jadi ada dua buah jenis error di sini. Alpha ya dan beta ya. Jadi kalau alpha ini adalah kemungkinannya ya. Kemungkinan H0 rejected ya. Null hipotesisnya rejected, tapi sebenarnya aktualnya itu dia true ya. Ya, dia true. Oke. Ya, masih ingat ya ini notasi ini ya. P jadi kemungkinan H0 rejected apabila H0 true ya. Nah, ini Anda tulis ini apabila seratnya apabila ya. Ingat ya, notasi penting ya apabila. Oke. Nah, di sini kita kenal significance level ya. Ini yang banyak digunakan nih. Kalau kemarin estimasi kita ke confidence level. Nah, kalau di sini kita sebutnya di sini significance level. Sebenarnya notasinya juga sama juga ya. Alpha ya, significance level ya. Kalau confidence level itu 1 min alpha ya. Confidence. Nah, ini alpha ini adalah significance level of test ya. Oke, ini representasi yang lain, itu adalah juga beta ya. Beta ini jadi peluang dia tidak reject
apabila dia salah ya, apabila hipotesisnya salah. Jadi peluang hipotesisnya itu diterima ya, is not rejected ya, apabila ininya salah ya, hipotesisnya salah. Nah, ini direpresentasikan beta ya. 1 min beta dinamakan power of test ya. Ini sebenarnya ya cukup satu saja, alfa atau beta ya. Confidence level ya. Jadi tidak usah banyak-banyak ya. Anda ngapalkan ya. Anda ngapalkan satu saja, alfa gitu aja. Penting Anda tahu ya maksudnya apa. Nah, untuk mengetes ya, untuk ngetes kita hipotesis ini ada kurang lebih 3 macam ya. Atau sebenarnya 2 kategori ya. Ada two-tail test, ada kategori yang kedua ada left atau right tail test ya. Nah, kita lihat satu-satu. Two-tail test ya. Two-tail test ini adalah di mana rejection regionnya itu berada di kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Jadi kita modelkan populasi ya, itu sebagai distribusi normal ya. Kemudian kita buat areanya, area yang rejection accept ya. Contohnya ini, contohnya misalkan jadi ada pernyataan ya, ini ada pernyataan ini. Jadi orang-orang yang memiliki gelar sarjana ya, memiliki ya pada tahun 2010 memiliki gaji $1.000 seminggu. Nah, kita ekonomis ini pengen ngecek nih, apakah nilainya ini berubah atau enggak? Nilainya itu berubah atau enggak? Nah, itu tahun 2010 ya. Jadi apakah kemudian ini tahun 2021 dia pengen ngecek nih, pengen ngecek ini sudah berubah atau enggak ya? Berubah. Kata kuncinya ini berubah, change ya. Oke, nanti kita main kata kunci ya untuk menentukan apakah dia two tail atau right atau left tail ya. Jadi hipotesisnya ada 2 ya. Hipotesis yang pertama ya itu adalah rata-rata gajinya itu tidak berubah, tetap di $1.000. Hipotesis yang kedua ini dia berubah ya. Berubah. Jadi yang pertama ini, hipotesis kedua ini. Nah, ini kita bisa modelkan sebagai two tail test ya. Jadi ini ya bentuk distribusi normal ya. Kemudian rejection regionnya ada di samping kiri dan kanan ya. Itu two tail test ya. Jadi untuk ngecek apakah min-nya berubah atau enggak. Min-nya berubah atau enggak. Nah, tentunya untuk ngecek ini kan pasti kedepannya untuk ngecek kita belum bisa nih menentukan apakah berubah atau enggak. Nah, ngeceknya apa? Ngeceknya berarti dari hasil survei ya. Jadi dari hasil survei, jadi pernyataan ya, ada statement, kemudian ada survei. Ya. Misalkan apa ya? Ada statement ya. Ada statement, kemudian survei ya. Nah, ini hasilnya diterima atau ditolak ya. Ya. Diterima atau ditolak. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Ada statement ya. Kemudian kita survei tentunya Anda butuh jumlah sampel ya. Kemudian butuh significance levelnya ya untuk tentukan ya. Nah, nanti hasil akhirnya diterima atau ditolak. Terima atau ditolak. Nah, contoh yang kedua yaitu mengenai left tail test ya. Tes di mana ekornya yang rejection rankingnya itu di left ya. Itu misalkan ya, jadi sebuah perusahaan mengklaim bahwa dia memproduksi ini ya, apa namanya, soda ya. Soda itu beratnya 12 on ya, 12 on ya. Ya 12 on. Dia ngeklaim di sini, ngeklaim 12 on. Nah, biasanya ya kalau kita ngeklaim memproduksi barang ya, memproduksi barang, kalau orang jualan itu, oh ini 1 kilogram, ini 2 kilogram, itu kan berarti apa? Minimalnya ya, minimal. Jadi tidak kurang dari 1 kilogram, tidak kurang dari 12 on. Ya.
Ya, jadi kalau orang pengen ngecek apakah dia 12 atau enggak, klaimnya benar atau enggak, pasti dia ngelihat kalau ini ngelihat apakah dia kurang dari 12 atau enggak ya. Maka dia kurang dari ya. Maka hipotesisnya ini ya. Hipotesisnya dia sama dengan 12 atau kurang dari 12 ya. Atau bisa juga ini lebih dari 12 ya. Kan enggak apa-apa kalau dikasih 12 ya. Dia dilebihin itu boleh ya. Tapi kalau kurang itu nggak boleh ya klaimnya. Oke, nah jadi yang kita tes ini ada mu-nya ini yang diklaim ya. Kemudian nanti significance levelnya ini. Jadi statementnya dia ingin ngecek apakah minimal 12 on. Nah, ini dicek nih nanti. Jadi disurvei ini tadi beberapa botol soda disurvei, diambil sampelnya, rata-ratanya berapa, nanti ketahuan apakah sesuai klaimnya atau enggak. Ya. Nah, rectal test, ya. Rectal test itu berarti yang kanan ya, yang di rejection reagentnya. Ya. Nah, ini ada kata kuncinya ini higher than. Ya. Jadi di sini suppose jadi ada apa namanya nilai properti ya, nilai properti itu sekitar 450.000 dolar ya. Nah, akan dicek nih apakah harga rumahnya ini lebih dari 450.000 dolar ya. Jadi yang dicek ya. Jadi biayanya apa ya? Harga ya. Ini biayanya maksimal ya, maksimal ya. Ada selain higher than itu maksimal ya. Ini saya ngeklaim harga di toko saya itu maksimal 1 juta rupiah per barang. Saya klaimnya kayak gitu, berarti maksimal. Ya. Jadi klaimnya adalah ya maksimal. Jadi kalau lebih dari itu maka dia klaimnya dianggap salah ya. Nah makanya ini jadi sama dengan atau bisa juga kurang dari. Ya. Nah jadi klaimnya itu H1 itu dianggap salah apabila ternyata kok rata-rata harganya itu lebih dari ini. Ya. Oke, jadi ini shaded area ini rejection range-nya ya. Jadi kalau setelah dicek, kita ambil sampelnya, loh kok rata-rata 500.000, 600.000. Nah, tentunya itu di-reject dengan alfa tertentu. Anda lihat ya, ini di sini ada ringnya ya, ada ringnya ya. Jadi tidak pas di sini 459 di sini. Tapi ada ringnya. Jadi kalau misalkan 460.000 ya, ini mungkin bisa aja masih di dalam ring di sini ya. Tergantung alfanya. Jadi jangan langsung, oh ini di atas mu, di atas rata-rata, langsung direject. Enggak, tergantung dari ini. Ya, nah, jadi untuk terdapat 3 tes tadi ya, two tail, left tail, atau right tail. Oke, kalau Anda sudah familiar dengan distribusi normal, ini mudah sekali. Ya, mudah sekali. Ini tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi, nah, bagaimana kita prosedur untuk membuat tes hipotesis ya? Ini ada dua ya, ada p-value dan critical value approach ya. Jadi ini ya, tadi kita buat nih, misalkan two-tail test ya. Tes. Jadi titik tengahnya di sini, kemudian nah, misalkan Anda punya alfa nih. Alfanya di sini ya. Nah, di sini shaded region-nya ini di totalnya, jumlah areanya ini disebut p-value. Ya. Jadi p-value itu adalah luas area yang di rejection ya, yang di daerah rejection. Jadi gampangnya sebenarnya nanti kita tinggal ngetes kalau p-value approach itu kita lihat nih. Kalau p-value-nya kita dapatkan nilai Z ya, atau nilai ini ya, itu dibandingkan dengan p-value-nya ya.
apakah kurang atau lebih dari ya. Kalau lebih dari ya, lebih dari p value itu ya dia reject. Ya. Kalau kurang dia berarti masih dalam ini jangkauannya ya, masih dalam jangkauan hipotesis ya. Oke, nah ada 3 case ya, ada 6 malahan ya, ada 2 kategori ya, sama dengan yang ini estimasi ya, Anda buka-buka lagi yang estimasi. Jadi untuk MIO yang dimana standar deviasi populasi ini diketahui ya. Kemudian yang kategori yang kedua standar deviasi tidak diketahui. Nah, untuk yang standar deviasi diketahui dengan jumlah sampel size-nya N ya dan populasinya normal distributed, ini kita bisa pakai, nah ini langsung aja ke sini. Nah, kita bisa pakai normal distribution ya. Kemudian ini non parametric ya, ini kita nggak bahas ya. Kita bahas yang ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat di estimasi ini sama ya, sama kriterianya sama, ini non, ini Q1, Q1 ini gunakan normal distribusi. Nah, balik lagi ke distribusi normal. Ya. Oke, jadi p-value ini adalah jumlah area atau probabilitas ya, paling kecil ya, di mana itu null hipotesisnya itu ditolak ya, ditolak. Jadi jumlah probabilitas ini areanya di sini ya, p-value. Nah, Anda juga bisa nanti selain p-value ada critical value ya. Critical value nanti yang kita lihat ininya, critical value-nya ini di mana ya. Critical value. Kalau p-value ini Anda lihat dari luas areanya, tapi critical value Anda lihat dari nilai X-nya. Ya, X-nya. Oke, jadi tadi balik lagi ya cerita mengenai cara ngecek hipotesis. Ya. Jadi kita sudah dapatkan nih H0 ya, misalkan H0 sama dengan mu ya, di mu ya. Jadi kita tebak ini misalkan ini rektil ya, misalkan maksimal harga rumahnya adalah mu ini ya. Kemudian dilakukan observasi ya, dilakukan observasi atau survei ya, didapatkan X bar. X bar ini kan berarti rata-rata kan, rata-rata dari survei. Nah, ini di sini juga kalau ini adalah two-tail test ya, two-tail test. Ini X bar ya. X bar juga didapatkan kalau kita observasi ya. Jadi sebenarnya p-value itu membandingkan ya, membandingkan misalkan kita dapatkan X bar di sini ya. Nah, nanti X bar kita sebenarnya menentukan apakah X bar ini masih dalam ini ya. Masih kalau misalkan p-value-nya di sini ya. Ini p-value ya. Ini maka X bar ini masuk dalam hipotesis H0 ya. Tapi kalau misalkan p-value-nya ini di sini ya, atau luas areanya segini ya, itu maka X bar ya, ini dia berada di rejection region ya, di reject makanya. Nah, ini sebenarnya kita cuma menentukan apakah reject atau diterima. Nah, untuk menentukan nilai Z itu sama persis ya, jadi dengan yang diestimasi atau sampling ya, X bar kurangi mu bagi standar deviasi X bar ya. Sama persis ya, ini pasti ingat rumusnya ini. Nah, ini contoh soal ya, kita lihat contoh soal. Sebuah ini ya, pada perusahaan makanan ya, ini dibutuhkan waktu 90 menit untuk bekerja, untuk mempelajari pekerjaan job process, food processing ya. Jadi itu ini pernyataannya ini ya. Kemudian supervisornya ini dia akan mau ngecek bener enggak sih itu yang dikatakan
yang dikatakan ini hipotesisnya ini. Nah, kalau rata-ratanya itu 90 menit ya. Supervisor itu pengen ngecek ya. Karena dia pengen ngecek ya, ngecek ini maka sampel dari 20 orang ini diambil ya. Dari 20 orang diambil sampelnya. Kemudian ternyata dari 20 sampel itu dibutuhkan waktu 85 menit ya, 85 menit. Dengan di mana diketahui ya, itu standar deviasi keseluruhan populasinya 7 menit. Find the p-value. Nah, ini cari dulu p-value-nya ya, atau las areanya ini ya. Kemudian berapa ya. What will your conclusion if alpha 0,1? Artinya nanti konklusinya ini apakah di reject atau di accept ya. Accept ya. Kita lihat kata kuncinya ini different. Jadi dia pengen ngecek apakah ini waktunya itu berbeda enggak dengan 90 menit ya, different. Berarti ini kira-kira apa? Two-tail apa right-tail? Ya, tesnya nanti. Nah, ini penting ini untuk apa kira-kira? Two-tail, left-tail atau right-tail? Ada yang bisa nebak di antara tiga itu? Halo? Halo, ada yang mendengarkan? Udah ngantuk semua ini. Apa harus quiz lagi? Ya? Gimana? Ini nanti tesnya right-tail atau left-tail atau two-tail? Ya tinggal nebak aja. Two-tail Pak, kayaknya Pak. Oke, two-tail. Ya, two-tail ya. Oke, kita lihat ya. Karena ini different ya. Ini berbeda ya. Jadi kita pengen nebak nih, apakah beda enggak dengan 90 menit ya. Berarti beda itu kan bisa lebih besar, lebih kecil kan. Nah, ini ya benar ya, jadi two-tail ya. Jadi kita pakai two-tail. Jadi hipotesis pertama dia sama dengan 90, kedua tidak sama dengan 90. Ya. Kemudian dia size-nya small nih, tadi surveinya cuma 20 orang, tetapi diketahui terdistribusi normal ya. Maka kita bisa gunakan normal distribution ya. Gunakan kemudian find the p-value. Ya. Nah, step 3 kita hitung ya dari yang disurvei ya, standar deviasi, kemudian didapatkan standar deviasi dari ini yang disurvei, kemudian nilai Z-nya ya, min 3,19 ya. Dapatkan nilai Z-nya ini. Kemudian didapatkan p-value 0,014 ya. 0,014. Ini artinya apa ya? Ini artinya ya. Ini artinya dengan X bar 85 ini ya, dengan X bar 85 ini ya, itu didapatkan areanya p-value ini adalah 0,0014 ya, 0,014 ya. Areanya ini 0,014 karena total dibagi 2, 0,07 0,07 ya. Ini p-value-nya ya. Nah, di sini kemudian kita tarik yang diminta significance levelnya berapa? 0,1 ya, 0,01. 0,01. Berarti sebenarnya di situ kita minta ini adalah batasnya ini karena alfa ya 0,01 ya. Berarti di sini batasnya adalah 0,005 ya, dibagi 2 0,005. Nah, ternyata p-value-nya ini dia lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa ya. Makanya dia berada di luar atau berada di dalam rejection region atau berusaha berada di luar region yang diterima.
Nah, makanya hipotesisnya di sini adalah ya, hipotesisnya ini adalah kita reject ya, kita reject. Oke, jadi kita reject di sini ya. Kita reject dapatkan ini ya. Kita reject. Itu cara menggunakan p-value ya. Jadi dari p-value ya. Jadi kita hitung apa namanya? Kita hitung ini mu ya. Itu diketahui X bar ya. Kita X bar, kita hitung luasnya yang di sini. Kalau misalnya total tells kayak gini ya. Misalkan X bar. Kita hitung luasnya ya. Kita hitung luasnya ini. Kemudian luasnya ini dibandingkan dengan alfa ya, dengan alfa. Apakah dia berada di luar atau berada di dalam acceptance resistance atau berada di dalam rejection region, dibandingkan ya gitu. Cara yang lain ya, cara yang lain itu kita bisa gunakan critical value ya. Jadi critical value itu dibalik ya, balik. Jadi kalau critical value itu kita nyari alfanya dulu ya. Di sini alfa dengan luas alfa ya. Itu kita dapatkan critical point di sini ya. Dapatkan critical point-nya. Critical point-nya. Critical point-nya nih ya, karena ini simetris ya pokoknya. Nah, baru kita bandingkan dengan X bar-nya tadi. X bar-nya ini apakah di sini atau di sini. Nah, itu bisa seperti itu ya. Saya lakukan. Oke, ini untuk yang contoh selanjutnya ini misalkan ya soal cerita ya. Jadi di sini manajemen dari sebuah klub ya itu mengklaim ya kalau apa namanya, jadi ini klub olahraga ya, klub gym misalkan ya, kalau membernya itu dia berkurang ya 10 pon ya dalam 1 bulan ya. 10 pon itu berarti berapa? 1 pon ya setengah kilo ya, mungkin 5 kilo kali ya, 5 atau 2 kilo ya, saya lupa. Jadi 10 pon ya. Nah, dia ngeklaimnya itu ya. Kita lihat biasanya kalau ngeklaim 10 pon itu berarti apa? Berarti dia minimal dia kurang 10 pon ya. Kemudian ada agen consumer ya, semacam YLKI-nya, dia pengen ngecek nih bener nggak nih dia klaimnya dia. Diambil nih sampelnya 36 orang ya. Ternyata rata-rata dia 9,2 pon ya. 9,2 pon. Oke, untuk yang ini dia kira-kira left tail, right tail atau two tail? Ya. Ini sama sekali tidak ada kata-kata less than, rather than, maksimal, minimal ya. Tapi ini benar-benar pakai memahami persoalan ya. Apa ini? Kira-kira left tail, right tail, two tail? Coba tebak aja. Oke, ada yang bisa menebak? Oke, siapa? Apa harus saya tunjuk? Left tail Pak kayaknya Pak. Left tail ya. Oke, kita lihat ya. Jadi dia ngeklaim nih, saya ngeklaim nih apa? Kalau yang ikut klub gym saya ini paling enggak 10 pon ya, 10 pon ya. Jadi kalau kita sebagai consumer pasti kalau lebih dari 10 pon kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau kurang dari 10 pon baru saya masalahkan ya. Ya makanya di sini ya ya di sini hipotesisnya adalah, nah ini jadi kalau lebih ya enggak masalah. Jadi ini saya minimal ya, minimal 10 pon ya. Minimal 10 pon. Jadi kalau kurang dari 10 pon maka hipotesis saya salah ya. Oke, ini benar ya. Ini pakai left tail ya, pakai left tail. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan p-value ya. P-value-nya ini, kemudian p-value-nya kita bandingkan dengan alfa ya. Alfanya 0,01 ya.
0,01 ya. P P 0,0228 ya. Alfanya 0,01 ya. 0,01. Jadi alfanya ini di sini nih. Ini kan 0,228. 0,01 itu berarti di sekitar sini ya. 0,01. Berarti dia berada di region ini yang di reject, ini yang di accept ya. Berarti dia di sini ini masih termasuk yang di accepted ya. Sini termasuk accepted. Jadi kesimpulannya dia masih bisa diterima hipotesisnya. Oke, nah ini contoh yang lain ya, detail, kemudian, oke ini beberapa contoh yang lain, kemudian, nah ini kalau kasus di mana standar deviasi populasi tidak diketahui ya, sama dengan yang kemarin kita pelajari yaitu distribusi T ya. Nah, tadi sebenarnya saya pengen bikin kuis yang distribusi T ya, tapi belum sempat ya. Jadi ini kalau Anda lihat grafik tabelnya, kriteria ini sama semua dengan yang estimasi ya. Jadi ada 6 case ya. Ini yang case ini tidak kita pelajari, yang case 1 dan 2 ini dia kita pelajari. Oke, kemudian oke, ini contoh soal ya, Anda bisa baca-baca ya. Nah, intinya adalah dengan hipotesis ya, kita dengan distribusi normal ya cari Z atau P skornya, bandingkan dengan alfa, apakah masuk atau enggak, itu aja. Distribusi. Nah, kemudian proporsi ya, proporsi. Kalau proporsi ini bedanya cuma ya, bedanya di sini ya. Jadi biasanya proporsi itu kita nggak tahu ininya berapa. Kalau ini kan biasanya diketahui ya. Kalau ini kita bisa cari sendiri dari nilai P ya. Nilai P dikali Q, di mana Q adalah sama dengan 1 min P. Ya, proporsi. Jadi kita dapatkan standar deviasi proporsi. Kemudian nilai Z-nya proporsi atau P ya, P bar, P head ya, dikurangi P bagi sigma P bar. Yang contohnya ini, kalau proporsi kita lihat ya, jadi diketahui kalau 33% ya, orang dewasa itu belum pernah mengonsumsi alkohol ya. Itu tahun 2011 ya. Nah, kemudian kita pengen buktikan nih ya, pengen buktikan apakah nilainya sekarang tahun ini itu sama atau enggak ya, masih 33% atau enggak, apakah naik atau turun ya. Kita bisa lakukan dengan two-tail test ya ini ya. Makanya dilakukan survei nih, secara random dari 2.300 orang, ternyata 35% itu dia belum pernah mengkonsumsi alkohol. Nah, kita pengen buktikan. Jadi sebenarnya survei yang tahun ini itu ya nilainya sama atau enggak sih dengan yang tahun yang 2011 ya. Makanya hipotesisnya adalah yang ini P-nya sama, ini P-nya berbeda. Ya. Ini kita pakai two-tail. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, handle-nya ini karena proporsi ya, proporsi dia jadi min proporsi itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Atau mungkin persen juga bisa ya, dengan persen juga bisa. Oke. Oke. Oke, nah kemudian nanti kita lihat nih P value-nya dapatkan 0,207 ya. Sudah dapat ini. Untuk ngitung P value ini. Kemudian kita bandingkan dengan alfa. Alfanya tadi apa? Alfanya tadi significance levelnya 5%. 5% itu berarti 0,05 ya, 0,05 berarti
masing-masing di 0,025 ya, 0,025. 0,025. Nyata 0,025 itu ada di sini ya. 0,025. Nah, kalau kayak gini ini berarti reject ya. Ini berarti reject. Ini berarti p-value-nya berada di dalam alpha. Ini berarti the reject. Ya, sebenarnya ke reject. Oke, ini jadi untuk contoh-contoh soal yang lain untuk proporsi. Oke, jadi saya summary ya hipotesisnya. Oke, jadi hipotesis ada pernyataan ya. Ada soal cerita ya, problem ya misalkan. Ada problem soal cerita, Anda turunkan ya. Hipotesisnya ini apa? Hipotesisnya ini apa ya? H0, H1. Ya, H0, H1-nya ini apa? Dari sini kita bisa tentukan nih jenis tesnya apa ya. Apakah two tail, apakah left tail, apakah right tail ya. Nah, kemudian ini dilakukan semacam survei ya. Survei ya. Jadi ada survei ya. Atau polling ya, atau ngambil sampel ya. Survei ya. Tentunya di survei ini ada jumlah orangnya ya. Jumlah orang, kemudian hasil surveinya ini apa ya? X-bar atau P-bar ya, P-hat ya. Kemudian untuk menentukannya kita ada alpha ya, atau significance level. Nah, dari sini jadi kita dapatkan decision ya. Decision. Ya, decisionnya apakah H0 diterima atau ditolak. Itu aja. Ya. Oke, ini kelihatannya memang lebih panjang daripada estimasi atau sampling, tapi sebenarnya ini sama ya, bolak-balik aja. Cuma di hipotesis ini kita bandingkan ya. Bandingkan nilai hasil survei atau polling dengan significance levelnya, apakah masuk area atau enggak, itu aja. Sama kemampuan untuk kita menurunkan apakah tesnya two tail, left tail, sama right tail. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan kamar mandi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya udah kita akhiri aja kuliahnya ya. Terima kasih. Jangan lupa mungkin besok kita awali kuis lagi ya. Jadi silakan Anda baca-baca ya. Latihan soal ini banyak di sini. Jadi Anda coba pahami ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.